Capek nggak pernah punya duit? Capek hidup dalam bayang-bayang kemiskinan? Bro, dengerin gue baik-baik. Gue akan bantu lo keluar dari kondisi ini. Tapi mohon maaf sebelumnya, gue bakal pakai bahasa yang agak keras biar lo lebih sadar. Biar lo agak tertampar dan bisa action terus lepas dari kemiskinan. Miskin atau hidup pas-pasan dari gaji ke gaji, itu bukan cuma soal saldo rekening lo yang tipis. Itu penyakit mental. Itu adalah hasil dari program otak lo yang error selama bertahun-tahun. Kalau lo ngerasa hidup lo gitu-gitu aja, muter di lingkaran setan gali lubang tutup lubang, itu karena lo terlalu lemah sama diri lo sendiri. Lo mencoba keluar dari masalah ekstrim pakai cara-cara normal. Gak akan mempan, bro. Hari ini, gue gak bakal kasih tips nabung receh atau investasi saham gorengan. Gue akan bongkar 5 teknik psikologi ekstrim buat ngehack otak miskin lo. Ini bakal terasa gak nyaman, bahkan mungkin bikin lo tersinggung. Tapi obat keras emang pahit. Dengerin sampai habis kalau lo mau berubah. Teknik pertama, ciptakan rasa jijik yang ekstrim pada kondisi lo sekarang. Selama ini lo masih miskin, karena lo masih bisa menoleransi kemiskinan itu. Lo masih bisa ketawa-tawa di tongkrongan, walau dompet lo isinya cuman angin. Lo masih bisa tidur nyenyak, walau besok bingung bayar kosan. Otak lo ngerasa, masih aman. Hancurkan rasa aman itu. Tatap cermin dan tatap kondisi kamar lo yang sempit itu. Rasakan betapa menyedihkannya hidup pas-pasan. Ciptakan rasa jijik dan mual yang luar biasa terhadap kemalasan lo sendiri. Lo baru akan bergerak mati-matian kalau rasa sakit bertahan di posisi sekarang jauh lebih menyiksa daripada rasa sakit untuk bekerja keras. Kedua, ganti KTP mental lo sekarang juga. Berhenti ngomong ke diri sendiri, gua mah orang susah atau gua nggak bakat kaya. Kata-kata itu adalah doa yang lo ucapin tiap hari. Mulai detik ini, lakukan pergeseran identitas secara brutal. Lo harus acting jadi orang sukses di dalam kepala lo sebelum realitanya kejadian. Bukan berarti lo beli barang mewah pakai pay later ya, tolol. Tapi mindsetnya. Orang yang mentalnya kaya gak ngabisin waktu ngegosip atau ngeluh soal keadaan. Mereka fokus cari peluang dan solusi. Ubah cara lo jalan, ubah cara lo natap mata orang, ubah isi kepala lo. Kalau mental lo masih mental miskin, dikasih duit semiliar pun bakal habis dalam sebulan. Ketiga, audit lingkungan secara sadis. Ada pepatah basi tapi bener. Lo adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering lo temui. Coba cek HP lo, cek tongkrongan lo. Kalau teman-teman lo isinya cuma ngajak main slot, ngomongin cewek doang, dan tiap akhir bulan ngeluh gak punya duit, buang mereka sekarang juga. Tega harus. Mereka itu jangkar. Lo gak akan bisa berlayar jauh kalau jangkarnya masih nyangkut di dasar laut. Lo gak bisa berharap terbang bareng elang kalau lo masih mainnya sama ayam potong di kandang. Cari lingkungan yang bikin lo ngerasa malu dan gak nyaman kalau lo miskin dan gak produktif. Keempat, jadikan penghinaan sebagai bahan bakar nuklir. Gua yakin lo sering kan diremehin. Ditolak cewek karena motor lo butut, dinyinyirin keluarga pas kumpul lebaran karena kerjaan lo gak jelas. Jangan cuma nangis di pojokan kamar bro, itu mental tempe. Kumpulkan semua rasa sakit hati itu. Kumpulkan semua penghinaan itu. Jangan dilupain. Simpan itu semua di dada lo. Ubah rasa marah dan dendam, itu jadi energi kerja. Marah itu energi yang sangat besar kalau lo bisa ngarahinnya. Pakai energi itu buat bangun jam 4 pagi, buat belajar skill baru, buat kerja 10 kali lipat, lebih keras dari orang biasa. Balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang gila-gilaan sampai mereka nggak bisa lagi natap mata lo. Kelima, anggap kenyamanan adalah racun. Musuh terbesar orang pas-pasan adalah rasa cukup. Gaji UMR, ngerasa cukup. Bisa makan di warteg, ngerasa cukup. Itu racun yang bikin lo diem di tempat sampai tua. Mulai sekarang, lo harus merasa gelisah kalau lo terlalu nyaman. Jangan istirahat sebelum lo menang perang finansial ini. Bro, lo mau keluar dari kemiskinan tapi nggak tahu mulainya dari mana. Gua tantang, lo jalankan protokol 7 hari ini tanpa banyak mikir. Kalau lo lakukan beneran, minggu depan, mental dan isi dompet, lo pasti beda. Siap dengerin baik-baik. Hari pertama, audit sadis. Buka semua rekening, dompet, dan tagihan lo. Tulis di satu kertas, berapa total utang lo, dan berapa sisa duit lo sekarang. Jangan lari dari angka-angka itu. Terima kenyataan pahit kalau lo lagi krisis. Lo nggak bisa menyembuhkan penyakit kalau lo takut melihat lukanya. Hari kedua, puasa pengeluaran ekstrim. Mulai hari ini, haram hukumnya keluar duit buat hal yang nggak bikin lo bertahan hidup.
kopi di kafe, rokok, camilan, atau langganan aplikasi hiburan. Potong semuanya. Hiduplah seperti biksu. Makan seadanya. Setiap rupiah yang lo selamatkan hari ini adalah modal perang lo besok. Hari ketiga, likuidasi rongsokan. Lihat sekeliling kamar lo sekarang. Baju yang nggak pernah dipakai, sepatu lama, koleksi mainan, atau gadget bekas, jual semuanya di marketplace atau tawarkan ke tetangga. Ubah barang mati jadi uang tunai hari ini juga. Kosongkan kamar lo, penuhkan dompet lo. Hari keempat, daftar aset gaib. Lo mungkin nggak punya duit, tapi lo punya waktu dan tenaga. Itu adalah aset gaib lo. Tulis 10 skill receh yang lo bisa. Bisa menyetir, bisa desain di Canva, bisa angkat barang berat. Jadikan itu paket jasa. Lo adalah produknya sekarang. Hari kelima, penawaran brutal. Orang miskin nunggu kerjaan, orang kaya menciptakan kerjaan. Hari ini hubungi minimal 20 orang. Teman, kenalan, atau kirim DM ke akun bisnis di Instagram. Tawarkan jasa lo yang kemarin lo tulis. Buang rasa malu lo jauh-jauh. Malu nggak bisa bayar tagihan listrik. Hari ke-6, upgrade otak gratisan. Habiskan 4 jam di YouTube hari ini. Pelajari satu skill mahal yang bisa menghasilkan duit cepat. Belajar copywriting, belajar edit video pakai HP, atau cara jualan di TikTok. Jangan cuma nonton hiburan. Isi otak lo dengan peluru baru, biar nilai jual lo naik. Hari ke-7, kontrak darah. Duduk diam dan evaluasi. Hitung berapa duit yang berhasil lo kumpulkan minggu ini dari jual barang dan jualan jasa. Tanamkan di otak lo, ini adalah standar hidup lo yang baru. Cepat, agresif, dan produktif. Jangan pernah kembali ke zona nyaman yang bikin lo miskin. Bro, 5 teknik tadi itu fondasinya. Plus ditambah action list 7 hari ke depan. Gue yakin pasti akan ada perbaikan dalam hidup lo. Tapi gue juga tahu, banyak dari lo yang mentalnya udah siap, tapi bingung mulainya gimana karena alasan klasik. Gue nggak punya modal bang, basi. Gue udah siapin panduan khusus buat lo para petarung jalanan yang bener-bener mulai dari nol. Namanya ebook Mokondo. Ya lo tahu kan singkatannya apa? Ini bukan ebook motivasi sampah penuh kata mutiara. Ini buku panduan brutal tentang gimana cara mengubah skill dasar, keberanian, dan modal nekat. Lo jadi duit beneran tanpa perlu modal gede, bahkan 0 rupiah. Gua bongkar cara main jalanan yang gak pernah diajarin di seminar mahal manapun. Dan karena gua mau lihat lo naik level, lo bisa dapetin ebook ini dengan bayar semampunya. Cek aja di kolom komentar kalau lo mau ebooknya ya bro. Bro, dengerin gua. Kondisi dompet lo hari ini hanyalah ujian sementara, bukan vonis takdir seumur hidup. Gua bisa lihat dengan jelas ada kekuatan, kegigihan, dan jiwa petarung di dalam diri lo yang jauh lebih besar dari masalah finansial apapun yang sedang lo hadapi saat ini. Lo punya hak mutlak untuk hidup layak, membahagiakan orang yang lo sayang, dan berdiri sejajar dengan orang-orang sukses di luar sana. Jangan pernah ragu sedetik pun pada kemampuan diri lo sendiri, karena gue yakin 100% lo mampu mendobrak tembok kemiskinan ini, mengubah nasib dengan tangan lo sendiri, dan keluar sebagai pemenang yang membanggakan. Salam My Video Man, semangat bro!